Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama pemirsa. Dan di sini terkait dengan Pilkada 2024 ya. Hasil Pilkada 2024 di mana semua calon pemirsa yang di-endorse Pak Jokowi itu rata-rata semuanya menang mutlak ya. Cuma hanya saja di DKI Jakarta, di Ridwan Kamil saja yang mengalami artinya tidak sesuai ekspektasi katakanlah. Artinya lebih rendah perolehan suaranya daripada Pramono Anung yang diusung oleh PDIP. Nah, terkait dengan menurunnya suara RK, artinya tidak seperti calon-calon yang di-endorse Pak Jokowi, itu ternyata RK membuat kesalahan yang sangat fatal. Artinya tidak sesuai dengan instruksi Pak Jokowi atau tidak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Pak Jokowi kepada RK. Artinya RK itu tidak menjalankan apa yang menjadi strategi dari Pak Jokowi. Dan kemudian di balik itu juga terkait dengan perolehan suara Pramono Anung yang sangat luar biasa sekali perolehannya, ternyata juga ada Pak Jokowinya di balik layar. Nah, biar tidak lama-lama pemirsa, langsung saja kepada video atau pembahasannya. Mari kita simak terlebih dahulu sebelum kita membahas panjang lebar terkait dengan perolehan suara Pilkada 2024 kali ini. Apa merahnya partai bisa redup gitu Mas, bisa pudar dengan sosok Jokowi efek itu. Faktor Ini kandang endorsementnya banteng besar kan, sekali loh bukan Mas ya. Dan bukan sebenarnya suatu basis wilayah yang main-main ini betul. Mas. Dan pertama memang ini kali pertama PDI Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Itu dia. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PDI Perjuangan menang. Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya ya? di bawah. Tapi mengejar karena kekuatan partai. Gitu. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PDI Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian tetapi bukan pengalaman pertama buat PDI Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 kemarin. Ya, Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran, Terpatahkan. itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Pada tanggal 1 November 2024 kan ada pertemuan antara Jokowi dengan RK. Nah, dua orang yang tahu pertemuan ini cerita ke gua. Jadi Jokowi ini mengkritik gaya kampanye RK yang nggak luwes. Beda dengan Pram. Oke. Pram ini 10 orang aja didatangin. Nah, sementara RK ya dia ingin lebih rame gitu loh, nggak hanya 10 orang. Nah, ini yang menjadi kritik Jokowi. Tapi dua orang yang tahu pertemuan ini sempat bertanya juga ke Jokowi karena mereka juga bertemu dengan Jokowi nih. Terus kok kenapa mendukung RK dan kan yang menang akan Pram gitu. Dan Jokowi bilang ke dua koleganya ini bahwa ya Pram memang kemungkinan akan menang. Potensi Pram menang itu besar. Oh, ini disampaikan Jokowi langsung Iya, potensi bahwa Pram kemungkinan akan menang. Tapi karena saya ini sudah di Kim Plus ya otomatis tetap mendukung RK. Ini yang menjadi sekelumit cerita dalam pertemuan RK dengan Jokowi. Karena terlanjur Kim Plus inilah dia gerak ya sampai deklarasi mendukung Ridwan Kamil. Tapi sebelum deklarasi secara terbuka, itu kan ada pertemuan dulu dengan Prabowo di tanggal 4 November. Dalam pertemuan dengan Prabowo ini, Jokowi agak mengeluhkan kenapa Gerindra ini nggak turun di dua tempat, Jakarta dan Jawa Tengah. Makanya kan ada video ya, nanti sisa yang menjelaskan untuk Jawa Tengah ya. Nah, disitulah akhirnya Gerindra itu mulai bergerak lah untuk Jakarta. Tapi gak full juga, karena Gerindra akan lebih fokus ke Banten ya, dan Jawa Barat. Karena Jawa Barat emang dari awal targetnya Prabowo di Jawa Barat. Tapi belakangan Jokowi rajin ke Jakarta. Apakah itu untuk memenangkan RK juga salah satunya? Ya, tentu pastinya. Karena kan di pekan lalu kemarin ya, kalau tidak salah itu Jokowi secara terbuka udah deklarasi mendukung RK. Dan kenapa sampai deklarasi mendukung RK? Karena suaranya RK ini cenderung stagnan gitu. Sementara lawannya Pramono Anung ini terus merangkak naik. Bahkan menurut lembaga survei, suara Pramono ini melebihi elektabilitasnya RK. Dan ini yang juga sudah dicium oleh Jokowi yang memang selama ini selalu mencermati hasil survei ya. Dan akhirnya dia putuskan turun langsung. Saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju aja. Jadi
saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya, untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Kata-kata yang ingin saya keluarkan pertama-tama adalah nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur atau karena bansos atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan apa namanya, seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Menang kok kita. Dan kita juga nggak sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Jadi kita juga nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah. Itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang diendorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal endorse mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, gak ada yang gak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh bang, ibunya Jawa Tengah loh, ya. Tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini, ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Gak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada.
sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politiknya seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu, hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Nah ketika nanti 2 putaran, tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calonnya Kim Plus ini, ya harus diperbaiki. Dan mereka harus tahu di mana kesalahannya, apa yang mereka harus perbuat untuk bisa memenangkan kontestasi 2 putaran, ya harus dilakukan oleh Kim Plus. Kita lihat Bali misalnya. Bali itu kandang banteng. Tapi di Pilpres kalah banteng. Nah sekarang di Pilkada mereka menang. Ada banyak kabupaten yang menang. Nah, artinya saya melihat ketokohan juga penting. Gitu. Ketokohan dilihat juga oleh masyarakat. Nasdem misalnya ketika memenangkan pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Ada yang bilang itu karena Anies Baswedan misalnya. Ya. Tapi saya melihat enggak juga begitu. Kenapa? Ini nih yang beneran diskon sampai 120. Anies menang di 2 provinsi. Sumatera Barat dan Aceh. Di dapil saya Anies enggak menang. Gitu. Sementara di dapil saya kita dapat 2 kursi. Dan di dapil-dapil lain kita juga banyak sekali dapat kursi. Kenaikan 10 kursi kita. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata enggak menginginkan Anies. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, begitu juga misalnya di Sumatera Selatan. Saya menjadi caleg Bang Karni. Saya bisa menang 180.650 suara. Mengalahkan yang namanya anak gubernur. 160.000 dan itu enggak gampang. Luar biasa pertarungannya. Sumsel. Itu enggak gampang. Lawan anak gubernur loh di bawah saya loh. Semua orang enggak ada yang yakin saya bisa menang. Tapi saya bisa buktikan bahwa saya mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Kenapa? Karena saya kerja. Saya turun 1 tahun sebelumnya. Kemudian saya bikin yang benar-benar strategi saya, itu yang namanya saksi itu memang rapi. Saksinya rapi, sehingga nggak bisa ada yang dicuri suara saya. Kalau ada permainan-permainan, semua nggak ada yang nggak main. Sama Bang, nggak ada partai yang nggak main, semua main. Saya ini saksi hidup masalahnya, kalau orang nggak pernah nyalon, ya nggak pernah nyalek, memang kalau ngomong tuh enteng gitu ya. Wah begini, asumsi begini. Tapi coba nyalon, biar tahu. Bagaimana situasi beceknya lapangan itu seperti apa gitu. Nah, kita berharap dengan kontestasi yang ada hari ini di seluruh Indonesia, kalau saya dan kami di Nasdem pribadi, yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sudah. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kapan pemerintah mau kerja? Kasih waktu mereka untuk kerja.
kemudian kita koreksi. Kan itu yang harus dilakukan. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.